Keyakinan orang Batak bahwa hula-hula itu adalah Dewata Natarida. Sudah hidup itu? Sudah. Jadi sebagai hula-hula Natarida. Selain itu juga bahwa saya lihat dalam kehidupan sehari-hari hula-hula itu memperoleh posisi yang sangat istimewa. Itulah mengapa bisa demikian. Mengapa bisa demikian istimewa? Jadi pendasaran utama sebenarnya antara apa yang disebut dengan hula-hula dengan Dewata itu adalah satu, bahwa sebagaimana Dewata atau Allah tinggi atau Mula Jadi Nabulun itu adalah sumber hidup, maka demikian juga hula-hula. Hula-hula itu seperti Allah adalah sumber hidup, bahwa sumber kehidupannya itu pertama adalah keturunan. Dia merasa dirinya menjadi berharga, menjadi berarti, menjadi sungguh-sungguh menjadi manusia kalau dia punya keturunan. Nah, itu awalnya sebenarnya. Itu kesamaannya. Dari situlah maka dia harus sembah hormat yang tinggi, bukan harus disembah seperti Tuhan, tapi bahwa dia adalah sumber hidup. Allah itu dan hula-hula itu sumber hidup. Apa itu sumber hidup? Adalah sumber keturunan. Keturunan itu adalah mengabadikan dirinya, sehingga orang Batak sangat senang, sangat suka dan sangat ingin tahu menghafal silsilah sebagai bagian dari dirinya. Adanya dirinya itu tentu karena bapaknya dan seterusnya sampai kepada si Raja Batak dan sampai nanti keturunan entah keberapa. Makanya itu anak itu adalah sumber hidup yang utama. Anak Kokido Hammurabi, ya kan begitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bahwa manusia punya badan dan roh dan tubuh. Atau menurut keyakinan orang Batak itu bahwa roh itu adalah dari mula jadi atau dari Allah, tapi melalui hula-hula, melalui tulang saya, melalui paman saya. Nah, jadi tubuh saya berasal dari ibu bapa saya, sedangkan tondi saya lewat atau melalui tulang saya. Maka disebut itu mamupus. Ada istilah dalam bahasa Toba itu nama mupus. Nama mupus saya adalah tulang saya. Itu kandung dari mama saya. Nah, rohnya tondi saya itu tergantung dan diberikan oleh oleh tulang saya. Maka ada mamupus. Mamupus itu pada waktu kita kecil diletakkan tangannya ke parsambubuan, ke kepala kita untuk memberikan roh dari itu. Maka adanya saya itu harus dengan kekuatan dari tulang saya, dari paman saya. Maka kalau seorang ibu, ini keyakinan orang Batak, seorang ibu tidak melahirkan atau tidak ada keturunan, berarti juga ada impotensi dari roh dari tulang saya itu. Maka kalau orang cukup lama bertahun tidak ada keturunan, maka disuruh oleh orang tuanya pergi kepada tulangnya, meminta berkat, meminta pasu-pasu supaya diberikan kekuatan kepada dia sehingga bisa melahirkan keturunan. Dan itu dilambangkan misalnya dengan berkat itu dengan ulos atau deke. Nah, deke itu di dalamnya itu ada lambang perempuan yang punya ikan mas yang bertelur dan akan banyak apa. Maka dikasih deke sitio-tio atau deke saur atau deke sumudurudur. Nah, di situ pokoknya intinya beranak pinak, kira-kira begitu. Maka kalau tulang saya itu impoten rohnya kepada borunya, maka itulah tidak ada keturunan. Itulah keyakinan. Maka supaya roh dari apa itu turun ke borunya, maka diberikanlah makanan atau dihormati, bersembah sujud kepada tulang itu atau simatua dari simatua saya kalau saya memperistri boru tulang saya.
Nah, itu satu. Karena itu ada istilah Batak itu dikatakan amak dorere, anak dobire. Artinya tulang itu harus merasa bahwa berenya itu seperti anaknya. Nah, konsekuensinya ialah kalau saya tidak punya keturunan dan kalau saya sudah punya keturunan dan saya tidak sanggup untuk membelanjai entah bagaimana, miskin dan tidak mampu, maka tulangnya atau ipar saya berkewajiban untuk memelihara anak saya ini, berenya itu. Maka amak do rere, anak do bere. Nah, dia itu merasa seperti anaknya sendiri. Maka tentu kita hormati tadi, selain pertama keturunan, bahwa dia sumber keturunan kehidupan bagi seluruh tradisi atau silsilah saya. Yang kedua, bahwa karena kekuatan rohnya lah maka ada keturunan saya. Nah, itu. Jadi itu dua hal yang mendasar dalam diri orang Batak. Maka dari situ juga dulu kalau misalnya seorang istri sudah sekian lama tidak punya anak, dulu ya malah diambil lagi istri yang kedua atau yang ketiga atau apa, karena pentingnya itu tadi keturunan itu. Dan juga tanggung jawab yang kedua bahwa tulang itu merasa bahwa berenya itu seperti dirinya sendiri. Dari situlah ungkapan amak dorere, anak do bere. Nah, itu pendasarannya. Maka dikatakan bahwa hula-hula itu debata natarida. Itu sifat Allah, sumber hidup dan tanggung jawab tulang kepada berenya. Nah, dari situlah ceritanya itu. Yang berpusat sebenarnya yang menghubungkan itu adalah anak. Itu dari situ sumbernya. Jadi fungsinya tulang, fungsinya Allah itu adalah pemberi hidup dan pemelihara hidup dari anak itu, atau anak saya dengan ipar saya, dalam arti tertentu anaknya dengan tulangnya. Nah, begitu intinya. Jadi fungsinya kalau ada di situ simbol-simbol seperti ulos itu adalah memberikan berkat sebagai berkat dari orang tua perempuan, memberkati, mengulosi, memberikan kekuatan kepada rohnya, kepada tondinya. Nah, begitu dan deke itu sebagai bentuk dari katakanlah sifat kewanitaan supaya dia beranak banyak. Nah, karena untuk orang Batak itu sangat penting, dan yang paling mendasar adalah keturunan itu sebenarnya. Dan perlindungan, pengayoman dan tanggung jawab Allah, tanggung jawab hula-hula kepada berenya, kepada keturunan. Itulah kurasa yang perlu ditanya kepada orang-orang tua itu, baik ibu, bapak, bagaimana mereka mengalami itu yang penting. Nah, sehingga kalau anak itu sakit, sudah ada anak, harus dibawa kepada tulangnya, dihopol, diberkati supaya dia kuat rohnya, karena roh tulangnya itu kepada apa. Dan itu juga itu tadi sudah dua hal. Yang ketiga, penghormatan itu tidak memandang status sosial. Jadi semisal jadi untuk Allah pun tidak memandang status sosial, ya kan? Sama dengan kepada hula-hula, tidak memandang status sosial. Mengapa? Karena dia sumber hidup. Maka entah dia jenderal, entah dia katakanlah dalam arti tentu penguasa, tapi kalau meskipun hula-hulanya itu tukang sapu, jadi tidak ada hubungan status kemanusiaan dengan dengan keyakinan akan hula-hula sebagai debata natarida itu.